absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegangan teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhnya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Berdasarkan fungsinya, jenis kewirakoperasian dibedakan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama kewirakoperasian rutin, yang kedua kewirakoperasian arbitrage, dan yang ketiga kewirakoperasian inovatif. Tipe-tipe kewirausahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kewirakoperasian anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer. Koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang ketiga yaitu kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Yang keempat yaitu wirakoperasian katalis. Katalis di sini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, kendatipun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, terima kasih. Nama saya Nikita Toya Putri. Di sini saya absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas kewirakoperasian, di mana tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui tugas-tugas kewirakoperasian, yaitu pertama, mendudukan koperasi sebagai pengusaha yang kuat di pasar. Kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Ketiga, pemanfaatan interlinkage market. Keempat, pemanfaatan trust capital. Kelima, pengendalian ketidakpastian. Keenam, penciptaan inovasi. Ketujuh, pembangunan manfaat partisipasi. Dan selanjutnya yaitu sifat-sifat menjadi wirausaha, di mana adanya pertama penolong, di mana seorang pemimpin seharusnya bisa menolong dengan tulus dan memiliki sifat intensif. Kedua, penghibur, di mana ada juga gaya kepemimpinan yang mudah disukai semua orang karena sifatnya yang senang menghibur. Ketiga, seniman. Pemimpin seperti ini biasanya kreatif dan inovatif. Keempat adalah pemikir, di mana para pemikir biasanya suka menganalisa dunia di sekeliling mereka dan mungkin lebih senang berpikir ketimbang bertindak. Kelima, aktivis, di mana seorang pemimpin yang memiliki kepribadian ini biasanya mampu mendorong semangat tim dan selalu optimis serta percaya diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Niwayan Sriwiratni, absen 35, akan melanjutkan materi yaitu mengenai prasyarat keberhasilan kewirakoperasian. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui 2 jalan, yaitu yang pertama melalui kegiatan inovatif dan yang kedua melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Tipe inovasi ala Schumpeter tentang kegiatan kerja yang meliputi 1. Pembuatan dan pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang baru. 2. Pembangunan metode produksi baru. Yang ketiga, menciptakan tata laksana produksi baru di bidang industri. Yang keempat, pembuatan prasarana baru. Dan yang kelima, pencarian sumber pembelian baru. Hakikat dari fungsi wirausaha yaitu melihat dan menerapkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam bidang ekonomi. Fungsi ini disebut dengan fungsi inovatif. Fungsi inovasi dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan kerja, yaitu meliputi 1. Mengenai keuntungan atau manfaat dari kombinasi-kombinasi baru.
Kedua, evaluasi keuntungan yang terlangsung dalam kombinasi baru itu. Yang ketiga, pembiayaan. Yang keempat, teknologi dan perencanaan pembangunan tempat-tempat produksi. Yang kelima, pengadaan, pendidikan, dan memimpin tenaga kerja. Yang keenam, negosiasi dengan pemerintah badan atau resmi yang berwenang. Yang ketujuh, negosiasi dengan pemasok pelanggan. Nah, dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, seorang wirausaha koperasi dihadapi pada kendala-kendala sebagai berikut. Yang pertama itu kemungkinan bertindak inovatif yang tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum. Jadi, inovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif. Yang kedua, kemungkinan inovatif yang diperoleh harus ditemukan dan dilaksanakan penerapannya. Untuk itu, diperbolehkan kemampuan baik personal maupun organisatoris. Yang ketiga, kalaupun kemungkinan inovatif tertentu tidak terlarang dan masih dalam rangka kesanggupan seorang atau kelompok, maka perseorangan atau kelompok perlu memiliki motivasi untuk menerapkan wirausaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya, Nia Yunitisia, absen 36, akan menjelaskan apa saja jiwa dan semangat dalam wirausaha koperasi. Yang pertama ada 1, mempunyai kepercayaan yang kuat pada diri sendiri. Yang kedua, berorientasi pada tugas atau hasil. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dalam mengambil risiko. Keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan, suka bergaul dan suka menanggapi saran-saran dan kritik. Yang kelima, berjiwa inovatif, kreatif dan tekun. Dan yang terakhir adalah berorientasi kepada masa depan. Selanjutnya, ada 3 faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha. Apa saja? Yang pertama yaitu hak bertindak. Merupakan kemungkinan dalam kelompok-kelompok yang tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatas normatif terhadap tindakan di samping peraturan-peraturan hukum yang abstrak. Yang kedua, ada kemampuan, yaitu kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuannya sangat tergantung dari rangsangan ekonomis dan harapan untuk dapat menerapkan peningkatan kemampuannya dalam tindakan-tindakan inovatif yang nyata. Yang ketiga, motivasi untuk berprestasi. Motivasi menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai, baik nilai positif maupun negatif. Segala aspek yang ada kaitannya dengan motivasi dalam situasi yang dialami akan mengandung kadar tuntutan. Selanjutnya adalah kriteria keberhasilan dalam koperasi. Jika dilihat dari pendekatan dari sudut perusahaan, yang pertama ada 1, peningkatan anggota perorangan. Pada dasarnya, lebih penting jumlah anggota perorangan daripada jumlah koperasi. Mengapa demikian? Karena sebagai kumpulan orang, kekuatan ekonomi bersumber dari anggota perorangan. Yang kedua, ada peningkatan modal, terutama yang berasal dari koperasi itu sendiri. Jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Yang ketiga, ada peningkatan volume usaha. Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi. Semakin besar volume usaha suatu koperasi, berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Yang keempat, peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Berbeda dengan unsur yang lain, pelayanan ini sukar dihitung secara kuantitatif. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah ada koperasi. Bentuk pelayanan dapat bermacam-macam, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan yang cepat dan efisien, dan sebagainya. Selanjutnya, pendekatan dari sudut efek koperasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Risa Putri Atyani, absen 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dari sudut efek koperasi. Nah, yang pertama ada produktivitas. Koperasi dengan seluruh hasil kegiatannya dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarnya, seperti biaya perusahaan, kewajiban kepada anggota, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada efektivitas, dalam arti mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggotanya. Yang ketiga ada adil, dalam melayani anggota-anggota tanpa melakukan diskriminasi. Lalu yang keempat ada mantap, artinya bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota-anggota tidak ada alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternatif pelayanan di tempat lain yang dianggap lebih baik.
Lalu, keuntungan dan kelemahan menjadi wirausaha. Yang pertama, keuntungannya ada terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri. Yang kedua, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi seorang secara penuh. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dan usaha-usaha konkret. Yang kelima, terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Baik, kelemahannya ada yang pertama, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki berbagai resiko. Yang kedua, bekerja keras dan waktu kerja yang panjang. Yang ketiga, kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil sebab dia harus berhemat. Lalu yang keempat, tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dia buat walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya. Baik, sekian presentasi dari saya, terima kasih.